Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an warifa nafsi ismi marhabil wa ana talibun fil jami'ah aslamiyah wal hukumiyah Balan Karaya maksusan fi ta'limin lughatil arabiyyah wa aqumu huna uridu an ubayyin anid darsin nahwi maksusan fil mawdu'i kana wa akhwatuha tafhiman li wa tafhiman lakum antikum bil lughati Indonesia. Baik, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tentang pembelajaran nahwu yang di sana khususnya di dalam judul kana wa akhwatuha. Langsung saja, kana wa akhwatuha wadifatuha atau fungsi dari kana wa akhwatuha yaitu tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Tarfa'ul isim artinya merofakkan isim dan menasabkan khabar. Dan di dalam konteks kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, yaitu saudara-saudara kana itu adalah kana sendiri, terus asbaha, adha. Kana itu bisa diartikan terus menerus atau menjadi. Selanjutnya asbaha itu artinya waktu pagi. Terusnya selanjutnya adha waktu duha, dolla waktu siang, amsa waktu sore, bata waktu malam, laisa bukan atau tidak, soro artinya bisa juga menjadi, ma bariha artinya selalu atau senantiasa, ma fakka artinya selalu atau senantiasa, ma fatia artinya juga selalu atau senantiasa, ma dama artinya juga selalu atau senantiasa, dan terakhir itu mazala artinya masih. Langsung kita beri contoh yang pertama yaitu kana. Di sini contoh saya sedang berikan contoh yaitu artinya di sana kana waladun naiman. Kenapa di sana kana waladun naiman? Kenapa di sana waladun? Kenapa enggak waladun atau waladin? Nah, kembali daripada wadifatuha tadi yaitu tarfa'ul isim, merofakkan isim. Rofaknya daripada fa'il, kan di sini waladun itu bisa isim fa'il. Jadi rofaknya itu dengan doma. Naiman, karena waladun naiman. Naiman itu sebagai khobarnya. Langsung ke i'rabnya. Kana yaitu fi'lul madhi naqis mabniun 'alal fathah wa hiya tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Waladun isimnya kana, ismun kana marfu'un rafa wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya dhammah dhahirah fi akhirih. Dhammah dhahirah, dhammah yang jelas. Li'annahu isim mufrad, karena dia adalah isim mufrad. Naiman adalah khobarnya kana mansubun, dan itu mansub, hukumnya mansub. Wa alamat nasbihi, dan alamat nasabnya fathah. Alamat nasabnya fathah. Li'annahu isim mufrad, karena dia isim mufrad. Selanjutnya kita beri contoh dari asbaha. Asbahal batnu ju'an, yang artinya waktu pagi itu perut lapar. Di waktu pagi perut lapar. Langsung i'rabnya saja. Asbaha itu artinya i'rabnya fi'lul madhi naqis mabniun 'alal fathah wa hiya tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Asbaha itu fi'lul madhi naqis dan ditetapkan dalam fathah, hukumnya fathah, dan dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Al-batnu ismun asbaha, isimnya asbaha, marfu'un, hukumnya rafa, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya
dhammah dhahira fi akhirih. Seperti halnya kayak waladun tadi, dhammah dhahira fi akhirih, dhammah di akhirnya. Li'annahu isim mufrad, karena dia isim mufrad. Terus ju'an itu khabarnya asbaha mansubun wa alamatun nasbihi fathah li'annahu isim mufrad. Terus contoh selanjutnya dari adha. Contohnya adha syamsu muniran. Di waktu duha matahari itu sangat terang. Itu untuk i'rabnya sama aja kayak yang tadi. Langsung contoh selanjutnya Zola suqani amiraini. Di sini saya mengambil contoh dari isim musanna. Zola suqani amiraini. Zola suqani, zola itu kan artinya waktu siang, suqani dua pasar itu ramai. Waktu siang dua pasar itu sangat ramai. Zola. Sekarang kita i'rabkan. Zola fi'lul madhi naqis mabniun 'alal fathah wa hiya tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Zola itu fi'lul madhi naqis, ditetapkan hukumnya itu fathah dan dia merupakan isim dan menasabkan khabar. As-suqani isimnya zola marfu'un, hukumnya rafa, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya alif. Li'annahu isim musanna, alamat rafa'nya itu alif karena dia adalah isim musanna. Amiraini i'rabnya khabarnya dola mansubun, hukumnya mansub, wa alamat nasbihi, dan alamat nasabnya ya. Alamat nasabnya adalah ya, li'annahu isim musanna, karena dia adalah isim musanna. Selanjutnya itu amsa dukanani hadiaini. Artinya di waktu sore dua toko itu sepi. Untuk i'rabnya kita mengambil daripada zola aja, sama saja. Untuk i'rabnya sama dengan zola karena dia sama-sama isim musanna. Terus bata di sini saya mengambil contohnya dari jamak. Bata rijalu ta'ibina. Artinya di waktu malam lelaki-lelaki itu kecapean. Di waktu malam lelaki itu kecapean. Bata i'rabnya adalah fi'lul madhi naqis mabniun 'alal fathi wa hiya tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Bata itu fi'lul madhi naqis dan ditetapkan fathah dan dia merofakkan isim dan menasabkan khabar. Ar-rijalu ismun bata, isimnya bata, marfu'un, hukumnya rafa, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya dhammah. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Ini dhammah. Li'annahu jamak taksir, karena dia adalah jamak taksir. Jadi hukum rafa'nya adalah dhammah. Terus ta'ibina i'rabnya khabarnya bata mansubun, hukumnya itu mansub, wa alamatu nasbihi, dan alamat nasabnya adalah ya. Alamat nasabnya adalah ya. Li'annahu jamak mudzakkar salim. Kalau ini jamak mudzakkar salim itu apabila hukumnya nasab ditandai dengan huruf ya. Terus langsung saja kita mengambil contoh-contoh yang lain. Mengambil dari contoh laisa tullabu jahilina, itu untuk
eh, para pelajar itu laisa itu artinya tidak atau bukan. Para pelajar itu tidaklah bodoh. Itu untuk ini jamak, dan ngambil i'rabnya ambil dari batas ini aja, sama saja jawabnya. Terus soro syajaru murtafi'an. Soro itu kan artinya menjadi, pohon itu menjadi tinggi. Ma bariha sukaru tuluan. Untuk ma bariha sama manfaka, mafatia, madama itu artinya sama semua. Jadi mengambil contohnya saya pilih satu aja di sini. Karena artinya semua selalu atau senantiasa. Jadi ma bariha sukaru tuluan. Gula itu selalu atau senantiasa manis. Terus mazala itu artinya masih. Mazala waladu soberon. Anak kecil itu masih kecil. Untuk i'rabnya itu sama saja, yang isi mufrad mengambil dari sini i'rabnya. Mungkin itu saja dulu untuk pembahasan kana wa akhwatuha. Selanjutnya akan ada lagi untuk pembahasan yang lain. Baik, jadi untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang inna wa akhwatuha. Langsung saja, inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Wazifatuha, yaitu fungsi daripada inna wa akhwatuha, tansibul isim wa tarfa'ul khabar, untuk menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Dan saudara-saudara yang dari inna yaitu adalah ada inna, yaitu terus anna. Inna dan anna itu tugasnya sebagai fungsinya itu sebagai penegas. Anna, jika anna yang fungsinya sebagai perumpamaan, lakinna fungsinya sebagai penyangkalan, laita yang fungsinya sebagai angan-angan, la'alla yang fungsinya sebagai harapan. Langsung jadi contoh yang pertama yaitu inna. Contohnya inna toliba mahirun. Sesungguh, dari arti daripada inna yaitu sesungguhnya. Inna toliba mahirun, sesungguhnya pelajar itu pintar. Langsung ke i'rabnya inna. Inna yaitu huruf taukid, wahia tansibul isim wa tarfa'ul khabar. Dia itu fungsinya untuk menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Terus at-taliba i'rabnya isim inna mansubun wa alamatun nasbihi fathah dhahirah fi akhirih li'annahu isim mufrad. At-talibu isimnya inna, hukumnya itu mansub dan alamat nasabnya adalah fathah dhahirah karena dia adalah isim mufrad. Selanjutnya mahirun i'rabnya khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih li'annahu isim mufrad. Mahirun adalah khabarnya inna, hukumnya itu marfu' dan alamat rafa'nya adalah dhammah dhahirah karena dia adalah isim mufrad. Contoh yang kedua yaitu dari anna. Anna dari contoh sini saya mengambil dari contoh isim musanna. Anna nadartu annal waladaini maridoni. Saya telah melihat, anna di sini diartikan sebagai bahwasanya. Nadartu, saya telah melihat, anna bahwa al waladaini, bahwa dua anak itu maridoni, sedang sakit. Saya telah melihat bahwasanya
saya melihat bahwasanya dua anak itu sedang sakit. Langsung nanti ke i'rabnya, nadoro itu fi'il madi mabniun 'alal fathi. Terus nador tu di sini i'rabnya adalah dhamir baris muttasil mabniun 'ala dhammah fi mahalli raf'i wa huwa fa'il. Dhamir ini adalah dinamakan dengan dhamir baris muttasil. Terus anna i'rabnya huruf taukid wa hiya tansibul isim wa tarfa'ul khabar. Huruf anna itu huruf taukid, dia fungsinya untuk menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Terus al-waladaini i'rabnya isim inna mansubun wa alamatu nasbihi ya li'annahu isim musanna. Al-waladaini itu adalah isimnya inna, hukumnya yaitu nasab dan alamat nasabnya adalah ya karena dia isim musanna. Maridoni i'rabnya khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu isim musanna. Khabar maridoni yaitu khabarnya inna, hukumnya yaitu rafa dan alamat rafa'nya adalah alif karena dia isim musanna. Contoh yang selanjutnya itu dari ka'anna. Contoh dari sini saya mengambil dari contoh jamak. Artinya adalah ka'anan nisa'a ahwarun. Karena itu di sini diartikan sebagai seperti atau seakan-akan. Ka'anan nisa'a, perempuan itu seakan-akan ahwarun. Ahwarun itu jamaknya dari kurun. Kurun itu bidadari. Perempuan-perempuan itu seakan-akan atau seperti bidadari. Terus i'rabnya ka'anna itu adalah huruf tasbih wa hiya tansibul isim wa tarfa'ul khabar. An-nisa'a itu isim ka'anna, isimnya ka'anna mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu jamak taksir. Isim an-nisa'a yaitu adalah isimnya ka'anna dan hukumnya itu nasab dan alamat nasabnya adalah fathah karena dia jamak taksir. Ahwarun i'rabnya yaitu khabar ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu jamak taksir. Ahwarun adalah khabarnya ka'anna dan hukumnya itu rafa dan alamat rafa'nya adalah dhammah karena dia jamak taksir. Contoh selanjutnya lakinna contohnya yaitu al-baitu jamilun lakinnal bilata wasihun. Artinya rumah itu bagus tetapi karena lakinna di sini diartikan sebagai penyangkalan, yaitu artinya akan tetapi al-bilata wasihun, lantainya itu kotor. Untuk i'rabnya kurang lebih saja karena ini mengambil dari mufrad, kurang lebih saja daripada contoh i'rab yang dari inna. Terus contoh selanjutnya saudara inna selanjutnya itu laita contohnya di sini laital matara ghadirun. Laita di sini fungsinya sebagai angan-angan dan diartikan dalam kalimat ini yaitu seandainya. Laital matara ghadirun, seandainya hujan itu lebat. Dan untuk i'rabnya
sama saja seperti yang tadi untuk isim mufrad. Terus la'alla contohnya adalah la'alla walada sihhatun. La'alla itu diartikan di sini kan fungsi la'alla itu untuk harapan, dan diartikan di sini semoga. La'alla walada sihhatun, semoga anak itu sehat. Untuk i'rabnya juga sama, cuman yang bedanya di i'rab di fungsi-fungsinya aja. Mungkin itu saja untuk pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Oke, selanjutnya yaitu materinya tentang isim maksur dan isim manqus. Langsung saja, isim maksur yaitu huwa kullu ismin mansubun mu'rab akhiruhu alif lazimah. Yaitu isim maksur adalah tiap-tiap isim mu'rab yang akhir katanya adalah alif lazimah. Taqaddar ala akhirihil maksur harakat al-i'rab salasa. 3 harakat i'rab yaitu rafa, nasab dan jar tidak nampak pada akhir isim maksur. Yang kedua yaitu isim manqus. Isim manqus huwa kullu ismin mansubun mu'rabun akhiruhu ya lazimah. Isim manqus adalah tiap-tiap isim mu'rab yang akhir katanya adalah ya lazimah. Taqaddar dhammah wal kasrah ala akhirihil manqus fi halah rafa wal jar. Amma nasab fayakuna bi fathah dhahirah ala akhirih. Dhammah dan kasrah tidak ditampakkan pada akhir isim manqus pada saat rafah dan jar. Adapun saat nasab, maka akhir isim manqus ditandai dengan harokat fathah. Langsung ke contohnya saja. Contoh pertama itu dari isim maksur. Contoh dari isim maksur adalah di sini akal al-af'a al-fa'ra, yang artinya ular itu memakan tikus. I'rabnya akala fi'lul madhi mabniun 'alal fathah. Akala itu adalah fi'lul madhi ditetapkan pada fathah. Terus al-af'a fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal alif li'annahu isim maksur. Al-af'a yaitu fa'il, hukum i'rabnya adalah rafa, dan alamat rafanya yaitu adalah dhammah muqaddarah di atas alif. Karena dia itu adalah isim maksur. Terus al-fa'ra maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih li'annahu isim mufrad. Al-fa'ra yaitu maf'ul bih, dan hukum i'rabnya adalah nasab, dan alamat nasabnya adalah fathah dhahirah karena dia isim mufrad. Contoh yang kedua yaitu contoh dari isim manqus. Isim manqus yaitu contohnya adalah allamal murabbi anil akhlaqi. Allamal murabbi anil akhlaqi artinya yaitu murabbi itu dari kata rabba yurabbi. Murabbi itu artinya pendidik. Pendidik itu mengajarkan tentang akhlak. Allama i'rabnya fi'lul madhi mabniun 'alal fathah. Allama itu fi'lul madhi didapatkan atas fathah. Terus al-murabbi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alayya li'annahu isim manqus. Murabbi yaitu fa'il, dan hukum i'rabnya adalah rafa, dan alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas ya karena dia isim manqus.
Terus an itu huruf jar, harful jar mabniun al sukun. An itu adalah huruf jar ditetapkan pada sukun. Terus al akhlaqi yaitu adalah ismun majrurun bi an wa alamatul jarrihi kasrah li annahu jama' taksir. Al akhlaq yaitu isim yang dijarkan pada an dengan an, dan alamat jarnya adalah kasrah karena dia jama' taksir. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas pada kali ini. Mohon maaf bila dapat banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Karena kalau Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti mempunyai kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah bertobat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.